Pengakuan Eduardo Almeida usai Semen Padang di Lumat Maung Bandung. Laga perdana BRI Super League, Semen Padang FC mesti mengakui kekalahan dari juara bertahan Persib Bandung pada Sabtu 9 Agustus. Bertamu ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kampung Sirah takluk 0-2. Maung Bandung tampil dominan di hadapan ribuan supporternya meski SPFC menurunkan banyak legenda asingnya. Gol Persib Bandung masing-masing dicetak William Barros dan Febri Haryadi di babak pertama dan kedua. Pelatih SPFC Eduardo Almeida mengatakan Persib Bandung adalah lawan yang sulit, terlebih lagi mereka main di kandang. Eduardo mengatakan di babak kedua dia melakukan sejumlah pergantian dan berharap bisa menyamakan kedudukan atau memaksakan hasil draw. Namun di menit akhir Kampung Sirah kembali kecolongan. Eduardo mengatakan timnya tak meratapi kegagalan dan bersiap untuk menghadapi laga berikutnya. Eduardo Almeida memberikan evaluasi usai timnya kalah dari Persib Bandung pada laga pembuka Super League 2025-2026. Meski hasilnya belum memuaskan, ia mengaku tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Menurut Almeida, Semen Padang tampil cukup solid, namun kesulitan membangun koneksi permainan ketika menguasai bola, terutama untuk menembus sepertiga pertahanan akhir Persib. Laga selanjutnya, SPFC akan menjamu tim kuat lainnya, Dewa United pada 15 Agustus mendatang. Laga ini menjadi laga penuh emosi lantaran dua pilar Persib di musim lalu bakal bertemu kembali namun sebagai lawan. Nick Kuipers dan Edo Febriansah menjadi dua aktor dalam perjalanan Persib meraih juara 2 musim beruntun. Dampak transfer pemain baru di balik kemenangan Maung Bandung. Persib Bandung baru saja meraih kemenangan 2-0 atas Semen Padang dalam laga perdana BRI Super League 2025-2026. Pada pertandingan ini ada 7 pemain baru di starting 11 Persib yang menjadi debut resmi mereka. Transfer pemain baru merupakan langkah strategis yang diambil klub untuk meningkatkan performa tim. Kualitas pemain yang ditransfer, kemampuan adaptasi, dan strategi pelatih menjadi faktor penting dalam menentukan dampak transfer tersebut. Dalam konteks pertandingan ini, Persib Bandung menunjukkan bahwa kedatangan pemain baru bisa memberikan hasil positif. Namun integrasi pemain baru juga membawa tantangan tersendiri. Pemain baru memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan gaya permainan tim dan taktik pelatih. Transfer pemain baru dapat meningkatkan kualitas dan kedalaman skuad secara signifikan. Pemain berkualitas mampu memberikan kontribusi yang besar dalam kompetisi. Kehadiran pemain multifungsi yang hebat dalam melakukan pressing juga memberikan pilihan taktis bagi pelatih. Ini menjadi keuntungan bagi tim yang ingin bersaing di level tertinggi. Di sisi lain, tantangan adaptasi dan integrasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Pemain baru memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan taktik pelatih dan lingkungan baru. Proses integrasi yang baik sangat penting agar pemain baru bisa memberikan performa terbaiknya. Selain itu, regulasi pendaftaran pemain baru juga harus diperhatikan agar tidak mengganggu performa tim. Dalam laga ini, 7 pemain baru di starting 11 Persib menunjukkan performa yang menjanjikan. Pelatih Bojan Honda meracik formasi terbaik untuk menghadapi Semen Padang. Susunan pemain yang diturunkan termasuk Teja Paku Alam, Julio Cesar, dan Magnok sebagai kapten. Kehadiran pemain baru seperti William Barros Pereira yang mencetak gol debutnya menjadi perhatian utama. Gol pembuka yang dicetaknya pada menit ke-40 menunjukkan bahwa transfer pemain baru dapat memberikan dampak instan. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Persib untuk mengarungi musim baru BRI Super League. Dengan adanya pemain baru, diharapkan Persib dapat meningkatkan daya saing di Liga. Semua mata kini tertuju pada bagaimana para pemain baru ini akan beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata bagi klub. Kemenangan ini juga menjadi sinyal positif bagi tim untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Euforia kemenangan perdana Persib, Mas Leo kegirangan sambangi Tribun Bobotoh. Di tengah euforia sepak bola nasional, laga Persib Bandung versus Semen Padang di Super League 2025-2026 menjadi sorotan utama para pecinta olahraga tanah air. Bermain di hadapan Tribun Bobotoh yang memiliki stadion, Persib tampil penuh percaya diri dan berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan 2-0. Lebih dari sekedar skor, kemenangan ini menjadi bukti kematangan taktik dan mental bertanding Maung Bandung di awal musim. Sejak peluit kick-off, Persib tampil dominan dengan pressing tinggi dan penguasaan bola yang mencapai 62%. Tim asuhan pelatih Bojan Honda menerapkan pola 4-3-3 yang fleksibel, memanfaatkan kecepatan sayap untuk menembus lini pertahanan Semen Padang. Puncak euforia Bobotoh terjadi di menit ke-90 saat Febri Haryadi mencetak gol kedua lewat skema serangan balik cepat. Gol ini memastikan 3 poin penuh untuk Persib sekaligus mempertegas superioritas mereka di laga ini.
Dalam laga Persib Bandung versus Semen Padang, statistik menunjukkan dominasi jelas Maung Bandung. Penguasaan bola Persib mencapai 61% berbanding 39% milik Semen Padang, menggambarkan kontrol permainan yang solid sejak awal. Dari segi peluang, Persib mencatat 14 tembakan dengan 6 diantaranya tepat sasaran. Sedangkan Semen Padang hanya menghasilkan 6 tembakan dengan 2 mengarah ke gawang. Persib juga lebih unggul dalam situasi bola mati dengan 5 tendangan sudut, sementara lawan hanya mendapat 3. Disiplin permainan Persib terlihat dari minimnya pelanggaran, dengan hanya menerima 1 kartu kuning dibanding 2 kartu kuning yang diterima Semen Padang. Data ini menegaskan bahwa kemenangan 2-0 Persib bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari dominasi taktik, efektivitas serangan, dan kontrol tempo pertandingan. Data menunjukkan bahwa Persib tidak hanya unggul di papan skor, tetapi juga secara dominan mengendalikan permainan di semua aspek. Selain itu, dukungan penuh dari supporter Maung Bandung juga menjadi faktor penentu akan kemenangan Persib di laga ini. Oleh karena itu, skuad Maung Bandung memberikan apresiasi dengan mendatangi tribun penonton dan mengucapkan terima kasih untuk dukungan yang luar biasa ini. Di sisi lain, momen ini menjadi momen yang dramatis bagi para pemain anyar Persib yang baru bergabung. Salah satunya adalah William Marsilio. Tampak Marsilio kegirangan di hadapan ribuan bobotoh di atas tribun usai bersama-sama melakukan Viking Lap. Marsilio tampak berjoget bahagia, suasana yang belum pernah ia rasakan saat masih berseragam Arema FC. Sementara itu, apresiasi diberikan oleh pelatih Bojan Honda kepada para pemain usai skuadnya tampil apik di laga perdana. Skuad Maung Bandung tampak berpesta di locker room Stadion GBLA usai pertandingan berakhir. Ini menjadi model awal yang bagus untuk menghadapi laga-laga selanjutnya.